Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Nabila. Saya dari kelas MPAIA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Kolonial Belanda. Kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda itu pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, kebijakan pendidikan agama Islam mengalami berbagai tantangan dan pembatasan. Di mana kita tahu ya, bangsa Belanda ini menjajah Indonesia lama sekali, hampir 3,5 abad. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pendidikan Islam. Eh, Hal ini itu berdampak sangat signifikan pada perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Meskipun menghadapi tekanan, komunitas Muslim tetap berupaya mempertahankan dan mengembangkan pendidikan agama Islam. Periode ini menandai fase penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, mencerminkan dinamika kekuasaan kolonial dan perlawanan masyarakat Muslim. Nah, kita tahu ya sejak zaman VOC itu, terutama ketika Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jakarta pada tahun 1831, keluarlah kebijakan bahwa sekolah-sekolah gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Departemen pendidikan atau departemen keagamaan itu dijadikan satu, dan di tiap daerah kekarasidenan itu didirikan satu sekolah agama Kristen. Jadi sudah tentu ya, pendidikan agama Islam terbelakangkan. Kemudian latar belakang kebijakan kolonial Belanda. Kebijakan pendidikan Belanda di Hindia lebih berfokus pada tujuan politik dan ekonomi daripada pengembangan pendidikan agama. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan administrasi dan ekonomi kolonial, termasuk menyiapkan tenaga kerja terdidik untuk struktur administrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kolonial. Pendidikan agama Islam tidak menjadi prioritas karena dianggap tidak berkontribusi langsung pada tujuan-tujuan kolonial tersebut. Nah, tujuan kolonial-kolonial Belanda itu kan bertujuan politik dan ekonomi daripada pengembangan pendidikan agama. Pemerintah kolonial Belanda itu cenderung memprioritaskan pendidikan yang dapat mendukung administrasi kolonial dan kebutuhan ekonomi. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengikuti kurikulum barat dengan fokus pada mata pelajaran sekuler seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda. Pendidikan ini tuh dirancang untuk mencetak individu yang dapat mengisi posisi dalam pemerintahan kolonial dan sektor ekonomi modern. Akibatnya, tentu pendidikan agama Islam kurang mendapat perhatian dalam kebijakan resmi pemerintah kolonial. Kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial sangat minim menyentuh aspek-aspek pendidikan agama. Nah, berikut adalah perjalanan kolonial Belanda. Yang pertama yaitu pada tahun 1619, Belanda mulai menjajah Indonesia dengan Jan Pieter Kon menduduki Jakarta. Dilanjutkan pada tahun 1819, Gubernur Jenderal Van den Kolpelen merencanakan pendirian sekolah dasar bagi pribumi. Kemudian pada tahun 1831, Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal Sekolah Gereja dengan dianggap sebagai sekolah pemerintah. Adapun karakteristik utama kebijakan pendidikan agama Islam. Karakteristik utama kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda meliputi minimnya dukungan resmi dari pemerintah kolonial. Tidak ada dukungan finansial atau struktural yang signifikan untuk pendidikan agama Islam. Pengawasan ketat juga menjadi ciri khas dengan berbagai peraturan untuk mengontrol aktivitas pendidikan agama Islam. Jadi segala aktivitas yang terjadi di madrasah, di lembaga-lembaga keislaman itu sangat diawasi oleh bangsa kolonial. Jadi bangsa kolonial itu, pemerintahan pada waktu itu hanya mendirikan sekolah-sekolah gereja yang bisa diakses bebas oleh pribumi. Sedangkan pendidikan agama Islam, madrasah, musola-musola, lembaga pendidikan Islam lainnya itu sangat ketat, sangat diawasi gerak-geriknya karena takut merugikan Belanda. Kemudian sistem pendidikan formal yang didirikan pemerintah kolonial ini mengadopsi kurikulum barat dan mengurangi porsi pendidikan agama dan kurikulum resmi. Nah, ini ada yang pertama itu minimnya dukungan. Pemerintah kolonial tidak memberikan dukungan finansial atau struktural untuk pendidikan agama Islam. Kemudian tadi sudah dijelaskan adanya pengawasan yang ketat. Berbagai peraturan diperlakukan untuk mengontrol aktivitas pendidikan agama Islam. Kemudian sekolah-sekolah yang didirikan pada waktu itu
menggunakan kurikulum barat, di mana sekolah-sekolah kolonial berfokus pada mata pelajaran sekuler, mengurangi porsi pendidikan agama. Kemudian formulasi kebijakan agama Islam. Formulasi kebijakan agama Islam ini pada masa kolonial Belanda didasarkan pada beberapa faktor utama. Kepentingan politik dan keagamaan menjadi pertimbangan utama, dengan kekhawatiran bahwa pendidikan agama Islam yang tidak terkontrol dapat menjadi alat mobilisasi massa untuk melawan pemerintah kolonial. Tekanan sosial dan budaya ini dari masyarakat Muslim juga mempengaruhi formulasi kebijakan, meskipun tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan kolonial secara mendasar. Kemudian ada beberapa formulasi kebijakan PAI pada waktu kolonial Belanda. Yang pertama yaitu adanya kepentingan politik, di mana kebijakan diformulasikan untuk meminimalisir potensi perlawanan dari komunitas Muslim. Jadi Belanda itu takut atas kekuasaan umat Muslim yang ada di Indonesia. Karena rasa kekeluargaan umat Muslim di Indonesia itu kuat, sehingga Belanda takut apabila ada sekolah atau lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia, sehingga semakin memperkuat memperkuat persaudaraan antar umat Muslim yang ada di Indonesia untuk melawan melawan Belanda. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Pendidikan yang difokuskan pada tujuan ekonomi dan administrasi lebih diprioritaskan. Namanya juga penjajah ya teman-teman. Otomatis apa aja yang menguntungkan mereka itu pasti akan diusahakan atau diupayakan terlaksana. Ketika sesuatu itu tidak menguntungkan bagi mereka, ya otomatis mereka tidak akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk mengatur hal tersebut. Kemudian yang ketiga adanya tekanan sosial. Masyarakat Muslim terus menekankan pemerintah kolonial untuk memberikan ruang lebih besar bagi pendidikan agama Islam. Dan yang keempat yaitu persepsi ancaman, yaitu pendidikan agama Islam dilihat sebagai ancaman potensial yang perlu diawasi ketat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Belanda itu takut pada umat Muslim yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian implementasi kebijakan pendidikan agama Islam. Implementasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda melibatkan beberapa aspek kompleks. Masyarakat Muslim mengambil inisiatif untuk mendirikan madrasah dan pesantren secara mandiri guna memenuhi kebutuhan pendidikan agama. Namun, pemerintah kolonial memperlakukan regulasi dan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga ini. Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar dengan madrasah dan pesantren beroperasi dengan fasilitas minimal dan guru-guru yang bekerja dengan imbalan minim atau sukarela. Jadi pada waktu dulu itu belum ada yang namanya tunjangan guru, belum ada sertifikasi, belum ada ASN. Jadi benar-benar guru itu ya pengabdian, nggak ada timbal balik apapun gitu. Kemudian lagi ada implementasi kebijakan pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pendirian mandiri. Jadi masyarakat Muslim mendirikan madrasah dan pesantren secara swadaya masyarakat. Iuran-iuran, misal mereka punya sesuatu yang bisa untuk menyokong berdirinya madrasah, mereka sumbangkan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu regulasi ketat. Pemerintah kolonial memberlakukan peraturan yang membatasi aktivitas pendidikan Islam. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, yaitu madrasah dan pesantren beroperasi dengan fasilitas dan dana yang sangat terbatas. Kemudian yang keempat, pengawasan langsung. Aktivitas pendidikan diawasi ketat untuk mencegah ajaran yang dianggap subversif. Kemudian monitoring dan evaluasi kebijakan PAI. Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda itu melibatkan pengawasan ketat dari pemerintahan kolonial dan juga evaluasi internal oleh komunitas Muslim. Pemerintah kolonial melakukan inspeksi langsung ke madrasah dan pesantren serta meminta pelaporan reguler dari pejabat setempat. Tujuannya adalah mencegah ajaran yang dianggap subversif. Sementara itu, komunitas Muslim melakukan evaluasi internal yang lebih formal, berfokus pada kemajuan siswa dalam memahami ajaran agama dan kemampuan membaca Al-Quran, di mana Al-Quran adalah ajaran utama bagi umat Muslim ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa aspek dan isinya ya. Aspek metode itu pada masa pemerintah kolonial itu inspeksi secara langsung atau pelaporan reguler. Kalau komunitas Muslim itu ada evaluasi informal, observasi langsung. Kemudian aspek fokus pada masa pemerintahan kolonial itu fokusnya mencegah ajaran subversif
subversif, sedangkan komunitas Muslim itu berfokus pada kemajuan pemahaman agama. Kemudian pemerintah kolonial itu aspek sifatnya formal dan terstruktur, sedangkan komunitas Muslim aspeknya informal dan tradisional. Kemudian dampak kebijakan kolonial. Kebijakan pendidikan kolonial Belanda berdampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pembatasan dan pengawasan ketat menyebabkan terhambatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam formal. Namun hal ini juga mendorong munculnya inisiatif mandiri dari komunitas Muslim untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan agama mereka. Mereka dan madrasah dan pesantren menjadi benteng pertahanan identitas keagamaan dan budaya Islam di tengah tekanan kolonial. Kemudian ada 4 dampak dari kebijakan kolonial Belanda. Yang pertama itu ada dampak dari pembatasan, yaitu kebijakan kolonial membatasi perkembangan pendidikan Islam formal. Kemudian dampak kebijakan kolonial yang kedua, inisiatif mandiri. Komunitas Muslim mengembangkan sistem pendidikan agama secara swadaya. Kemudian yang ketiga, pertahanan identitas. Madrasah pesantren benteng keagamaan budaya dan menjadi identitas dan keagamaan budaya. Kemudian perlawanan, pendidikan agama menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonial. Kemudian kesimpulannya adalah kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda meninggalkan warisan yang kompleks dalam sejarah pendidikan Indonesia. Meskipun menghadapi pembatasan dan tekanan komunitas Muslim berhasil mempertahankan dan mengembangkan sistem pendidikan agama mereka. Pengalaman ini membentuk karakter pendidikan Islam di Indonesia yang unik, menggabungkan ketahanan tradisi dengan adaptasi terhadap modernitas. Warisan ini menjadi terlihat dalam sistem pendidikan Islam kontemporer di Indonesia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.